Halo semuanya, perkenalkan saya Hotmaru Mahorbo yang akan memandu bincang-bincang kita kali ini. Bincang-bincang kita ini akan menghadirkan beberapa narasumber hebat. Anak-anak penyintas diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus sering juga disebut orang kencing manis. Kencing manis ini adalah penyakit metabolik yang menyebabkan peningkatan kadar gula di dalam darah yang disebabkan oleh kurangnya atau ketiadaan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Sehingga glukosa darah tidak tersimpan di jaringan. Atau bisa juga insulin cukup dihasilkan oleh pankreas tetapi jaringan tidak menggunakan dengan baik sehingga glukosa darah tetap tinggi. Nah, tamu kita kali ini adalah anak-anak yang spesial. Mereka menderita DM tipe 1 di mana mereka harus tergantung dengan suntikan insulin setiap hari dan mereka juga harus memeriksa gula darah mereka setiap hari. Nah, kita mau menggali lebih banyak dari anak-anak ini bagaimana keseharian mereka menjalani rutinitas yang menurut orang awam mungkin adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tapi kita akan mendengarkan cerita mereka bagaimana pengalaman dan apa trik-trik yang mereka lakukan sehingga bisa mereka lakukan itu dengan semangat dan tetap bisa bersekolah dan berprestasi. Kita sambut anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Kita kasih aplaus untuk mereka. Halo. Halo. Halo semuanya. Halo. Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik. Ya. Gimana aktivitasnya? Lagi sibuk nih mau masuk ajaran baru? Iya. Iya. Nabila sekarang mau naik kelas atau mau pindah sekolah? Pindah sekolah mau apa nih? Mau SMA, mau SMP? SMA. SMA luar biasa hebat. Ada yang naik kelas nggak nih ke kelas yang lebih tinggi? Bukan ada Raja ya? Raja naik ke kelas? Kelas 3 sih Mas. Kelas 3. Jadi pastilah kalian sekarang sibuk ya karena kalau nggak salah minggu depan itu sudah mulai tahun ajaran baru ya. Iya. Iya, tetap semangat. Nah, sebelum kita lanjut nih ya bincang-bincangnya ya, kita mau kenalan dulu ya. Kalau tidak kenal katanya tidak dekat dan tidak sayang. Iya kan, Nabila ya? Nah, sekarang kita mau kenalan dulu satu-satu. Kalau nama tadi udah sebut juga ya, tapi nggak apa-apa lah karena mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang ingin tahu namanya siapa sih gitu ya. Jadi sebut nama, usia berapa, sekolah di mana, kelas berapa, dan sejak kapan terdiagnosa kencing manis. Yuk, siapa duluan? Nabila boleh. Halo, perkenalkan sama saya Nabila Maharani Saleha, umur 16 tahun. Saya SMA SMA kelas 1 SMA. Kelas 1. Saya diagnosa kencing manis umur 6 tahun, sakit pas kebetulan mau masuk SD. Oh, umur 6 tahun ya? Iya. Oh, waktu itu belum sekolah, baru mau masuk SD ketika itu ya? Baru masuk sekolah, belum beberapa lama, beberapa minggu. Sakit. Kebetulan sakit, haus, pengen kencing terus, sama muntah. Dikasih obat, tidur, nggak taunya koma. Oh gitu. Ternyata setelah diperiksa ternyata kencing manis Iya, ya. kencing manis koma. Iya, oke. Terima kasih Nabila. Sama-sama. Iya, sekarang Zikri. Halo semuanya, perkenalkan saya Zikri Zanetti Alfitrianto, biasa dipanggilnya Zikri ya. Umur saya 17 tahun, naik 18 nanti tanggal 24. Kebetulan saya udah lulus dari SMA dan masih cari universitas. Pertama kali saya didiagnosa diabetes itu pada tahun 2018. Umur saya itu masih 12 tahun, di mana saya dilarikan ke rumah sakit Plumbon di Cirebon dengan gula darah lebih dari 1.200. Wah. Iya. Tadi katanya tanggal 24 ulang tahun ya? 24. Iya, betul. 24 Juli. Juli. Waduh, nanti kita terima undangan ya. Makan-makan karena ada teman kita yang ulang tahun ya. Terima kasih Zikri ya. Sekarang Zahra. Halo semuanya, nama aku Nabila Yunita Zahra, biasa dipanggil Zahra. Umur aku sekarang 13 tahun, kebetulan bulan depan baru 14 tahun. 14 tahun. Aku sekolah di SMP Negeri 2 Ranca Bali, dan aku terdiagnosa DM tipe 1 itu usia 3 tahun.
Usia 3 tahun. Iya. Berarti belum ngerti dong saat itu ya? Iya, Belum belum ya. tahu. Oke, iya. Kalau dia? Halo, perkenalkan nama saya Dia Rahma Salsabila. Umur saya 17 tahun. Saya sekolah di SMK Darut Tauhid Bandung. Terdiagnosa dari umur 6 tahun. 6 tahun. Waktu itu sudah sekolah dia? 6 tahun? Belum? Udah TK. Udah TK. Iya, jadi usia 6 tahun. Kalau Raja nih? Hai semuanya, saya Raja Nara Rizky, umur saya 17 tahun. Sekarang saya kelas 3 SMA di Cicalengka, SMA 1 Cicalengka. Dulu pertama kali didiagnosa, saya mengalami kencing di kasur saat tidur. Saya juga sering haus dan keturunan berat badan sangat drastis. Pertama kali saya memeriksa ke puskesmas di Cicalengka, gula darah sampai 400 sampai 500-an. Saat dibawa ke Hasan Sadikin, gula darah saya sampai 1000 dan mengalami KAD. Oh, mengalami KAD ya. Sekarang udah tahu ya KAD itu apa ya. Kalau Ya. dulu kan masih belum tahu ya. Nah, tadi kan ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun ya. Tadi 3 tahun Zahra ya. Iya. Terus 6 tahun dia sama Nabila ya. Nah, itu kan berarti sekarang usia kalian kan 16, 17. Berarti udah lama dong. Iya kan? Udah. Kalau tadi kan Jikri sama Raja relatif usia 10 tahun, 14 Iya. tahun kan, masih 12. ya belum terlalu lama. Tapi kalian kan sudah, kalau sekarang usia Nabila 16, waktu usia 6 tahun berarti udah 10 tahun. Iya. Iya kan? Nah, Ibu pengen tahu waktu kalian terdiagnosa kencing manis itu perasaannya gimana? Ketika tahu deh, waktu itu kan kalau umur 3 tahun nggak akan tahu, nggak ngerti dong ya. Tapi setelah ngerti kencing manis itu ternyata harus disuntik insulin, harus periksa gula darah, suntik insulinnya juga bukan sekali ya. Nabila berapa kali suntik insulin? 4. 4 kali sehari, tiap hari. Iya. Dahsyat. Nah, gimana tuh perasaannya ketika tahu sakit kencing manis terus harus disuntik rutin? Ya biasa aja sih, cuman pas ngeliat bapak sedih. Bapak sedih lihat Nabila suntik. Ya. Tapi sekarang kan Nabila semangat dong. Coba tangannya semangat. Nah, gitu ya. Jadi ketika Nabila tahu kalau harus disuntik insulin, waktu itu agak sedih ya. Iya. Enggak, biasa aja sebenarnya. Mm-mm. Sedihnya pas ngeliat bapak nangis. Hmm. Iya, iya. Kalau Nabila merasa enggak apa-apa, tapi karena papa merasa sedih, jadi Nabila juga ikut sedih ya. Ya, tapi sekarang Nabila sudah semangat, papa juga semangat dong, Iya. mendukung Nabila kan? Iya. Nah, gitu dia tuh ya. Nah, sekarang yang sudah, kalau tadi kan 3 tahun tuh, Zahra ya, waktu ketika sudah ngerti harus suntik insulin, gimana rasanya? Pas udah ngerti pastinya sedih sih, soalnya pas masuk sekolah teman-teman tuh pada ngejauhin. Habis itu ada yang bilang kalau diabetes itu menular. Jadi pastinya sedih, minder juga, takut. Soalnya kan harus disuntik, dicek yang berkaitan sama jarum-jarum gitu. Makanya agak takut juga. Tapi kalau sekarang udah nggak apa-apa sih. Iya, iya. Jadi kalau dulu tuh ada perasaan takut ya, terus perasaan sedih karena dijauhi sama teman-teman ya. Iya. Ada yang salah dari teman-teman, katanya sakitnya menular gitu ya. Iya. Kalau dia sendiri gimana? Ketika tahu, ngerti kalau kencing manis itu harus disuntik. Aku biasa aja karena kan aku itu masih kecil, jadi kayak masih dirawat sama Umi gitu. Terus sedihnya juga sama kayak Nabila, waktu itu aku lagi main, lagi sekolah juga, temen-temen tuh nggak ada yang mau sama aku sama sekali gitu, kayak bener-bener menghindar. Terus bilangnya kayak ya penyakitnya itu menular, terus kayak bahaya lah katanya gitu, jangan ditemenin. Kata orang tuanya juga sama gitu, kata orang tua temen-temen aku gitu. Jadi kayak kayak gitu, ya udahlah nggak apa-apa kata Umi, sabar aja ya katanya gitu. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Iya, oke. Kalau Raja? Awal-awal kaget sih, kaget banget. Malahan sampai sedih juga lihat mama, kan sedih ngelihat Raja kena diabetes. Tapi Raja dari awal-awal juga udah nerima kalau Raja punya diabetes, sudah ikhlas juga. Tapi selalu sedih kalau lihat mama sedih karena Raja punya diabetes. Iya. Gitu. Ya, jadi ada sih perasaan sedih ya, tapi pastilah orang tua kita juga sedih ya.
Jadi orang tua kita sedih ya, tapi Ibu yakin sekarang ini kesedihan itu udah nggak ada ya, kelihatan di wajahnya ya. Kalau Zikri ada nggak perasaan sedih ketika itu? Pertama kali didiagnosa itu kalau Zikri sedih banget pasti karena punya penyakit yang sama almarhum ayah. Almarhum ayah tuh kena diabetes tipe 1 karena tidak terlalu terkontrol, jadi terkena gagal ginjal sehingga kena mata juga sampai nggak bisa melihat. Nah, di situ saya tetap semangat terus, tetap mencoba untuk sehat lagi agar nggak sama kayak ayah. Iya. Jadi cerita kalian ini kan akan menginspirasi anak-anak yang lain dong ya. Ketika kita pertama kali dengar kalau kita harus disuntik insulin tiap hari ya. Penyakit kita penyakit yang tergantung dengan insulin, pasti ada perasaan sedih, itu mah manusiawi ya. Jadi teman-temanmu yang di luar sana mungkin yang masih ada sedih, bisa aja dia masih sedih ya, tapi dengan cerita kita ini nanti kita harapkan akan ada semangat baru lagi ya, supaya teman-teman yang lain tetap semangat seperti kalian gitu kan ya. Nah tadi kan ada yang bilang perasaan sedih, terus sedih karena teman-teman menjauhi dan bilang kalau kencing manis itu menular. Menurut kalian penyakit kencing manis itu menular nggak sih? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya, enggak menular ya. Jadi anggapan orang di luar sana kalau penyakit kencing manis menular itu salah ya. Salah. Jadi kita juga boleh ingatkan enggak, penyakit ini tidak menular gitu kan ya. Nah, kalau tadi kan ada yang perasaan sedih, perasaan takut gitu kan ya. Nah, sekarang masih ada enggak perasaan itu? Enggak. Enggak. Alhamdulillah Nerima udah nggak ada. semuanya. Sudah nerima Ikhlas ya. ya. Jadi sudah Berdamai. ya sudah berdamai ya, sudah berdamai dengan penyakitnya. Ada yang masih alpa-alpa untuk absen lah, terlambat lah, nggak Enggak, lagi. pernah. Terus Enggak. kalau nggak diingatin mama, Neng, gitu masih ada? Enggak. Enggak. Neng itu makannya kok gitu sih Neng, gitu. Masih ada? Enggak. Nggak ada ya. Jadi semuanya ketika sudah saatnya suntik insulin, periksa darah, semuanya sudah sesuai jadwal ya. Nggak perlu lagi diingatin orang tua. Nah yang berikutnya yang mau Ibu tanya nih, tipsnya apa? Kenapa kok bisa seperti yang sekarang nih? Semangat tadi kan ceritanya sedih, ya, kemudian takut, sekarang nggak ada lagi perasaan itu, udah hilang. Apa tipsnya? Triknya apa? Kan masih tetap suntik insulin, masih tetap periksa gula darah gitu. Kok bisa senang-senang aja, biasa aja lagi gitu. Jangan terlalu dipikirin sih. Jangan terlalu Ikhlasin saja. ikhlasin saja ya. Tuh, Nabila jangan dipikirin, ikhlasin saja ya. Bagus. Raja, Ya, kata Nabila tadi jangan dipikirin. Ya intinya kan hidup terus berjalan ya. ya. Jadi ya harus selalu semangat juga. Pasti ada banyak support system di dunia. Iya, Jadi terus aja kita terima apa yang bakal terjadi ke depannya. iya. Gak usah terlalu dipikirin. Life must go on, gitu ya. Harus berjalan terus. Iya, betul. Pilihan, mau males, mau rajin, mau disiplin, mau tidak disiplin juga pilihan, tergantung Iya. kita ya. Iya. Iya, betul. Ya. Kalau dia, Ya, tipsnya apa? harus semangat suntik sih, soalnya kan suntik tuh pasti ada beberapa orang yang takut, masih yang kayak nggak berani mau lihat suntikan juga gitu, walaupun suntikan itu kan kecil ya, Iya. Prof. Terus itu juga pola makan dijaga, jangan sampai kalau misalkan teman-teman semua gitu makannya nggak dijaga, itu kan bisa mengaruh ke yang lain gitu, jadi takutnya mungkin parah, jadi tetap semangat dan jaga kesehatan. Iya, jadi intinya mah semangat dan disiplin. Iya. Ingat-ingat,